kita garis bawahi bahwa ketika yang terlihat dengan kasat mata itu belum tentu sama dengan kenyataan. Betul? Maka ketika diri kita yang paling inti adalah bagaimana qalbu kita, bagaimana menata hati kita. Sebagus apapun jasadnya, sehebat apapun jasadnya, kira-kira kalau sudah tidak ada ruhnya bagaimana? Gak bisa berdaya, betul? Karena dalam kitab Tasawuf Ibn, ketika diri kita itu manusia akan terbagi menjadi tiga. Satu, jasadnya itu akan dimakan cacing. Sepertiganya lagi diri kita itu akan kembali kepada Allah. Yang sepertiganya lagi itu akan apa? Kan satu akan dimakan cacing, yang keduanya akan kembali kepada Allah, yang ketiganya adalah yang untuk kita. Yang pertama yang akan kembali ke imam, yang akan dimakan cacing itu adalah jasad kita. Yang keduanya yang akan kembali kepada Allah itu apa? Ruh. Dan yang ketiga itu yang aku untuk kita, amal yang untuk kita itu adalah amal kita. Jadi amal yang akan membersamai kita. Namun amal ini bisa menjadi bagus atau tidaknya itu adalah tergantung ada yang di dalam hati. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ketika diri kita segala sesuatu mau baik atau tidaknya, mau bernilai atau tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua adalah tergantung dari niat kita. Karena kalau diri kita salah niat, sholat pun bisa salah niat. Ketika sedekah pun dengan salah niat, maka itu termasuk maksiatul qalbi, maksiat hati. Di antaranya saat ketika diri kita sholat ingin dilihat orang lain, saat ketika diri kita beramal ingin dilihat orang lain, bahkan kita tidak pakai apa-apapun. Ya ibu, saya mau usah dandan, saya mau udahlah pokoknya saya mau apa adanya aja. Tapi karena ingin dilihat oleh orang lain, maka itu pun termasuk maksiatul qalbi. Nah ini Bu, hati-hati untuk kita. Nah makanya kalau kita mau ngapain aja hati-hati, betul. Ibu mau jalan kemana-mana bilangnya apa? Hati-hati nah. Suami kita mau berangkat kerja, hati-hati ya Pak. Ada apa dengan hati? Jagalah hati, jangan kotori. Jagalah hati, jagalah hati, jangan kau modai. Jagalah hati, insya Allah ada semangatnya. Nah, maka ketika diri kita senantiasa yang harus kita jaga bukan bagaimana skincare-nya, bukan untuk merawat jasad kita. Mau skincare sebagus apapun, kalau ibu sudah tidak ada ruhnya, maka disitulah sudah tidak berfungsi, orang tidak akan lihat. Nah maka tetapi ketika diri kita insya Allah saat bisa menjaga hati kita, iklannya. Satu aja. Ada mau juga. Nah ketika diri kita bisa menjaga hati kita, tadi kok kenapa sholat kok bisa menjadi ria? Kalau kita ingin lihat orang, saya dong sholatnya rajin, saya dong sholat sunnahnya luar biasa. Makanya disinilah akan hilang malam. Kenapa? Karena ingin penilaian manusia.
Bahkan ketika diri kita tadi kalau kelihatan bagus, kelihatan dandan gitu ya, oh itu mungkin bisa terlihat jelas ya. Tapi ada juga barangkali ketika ada orang ya, ketika dia pakai cumpang camping, ketika dia makannya sedikit, ketika badannya kurus, dia terlihat, oh saya ini orang yang warok, saya ini yang senantiasa mengurangi makannya, saya ini yang senantiasa memikirkan agamanya, maka di situ pun ternyata orang tersebut termasuk orang yang demikian maksiatul qalbi. Maka senantiasa apa yang harus kita luruskan? Diri kita luruskan bahwa ilahi anta maqsud, hanya Allah lah tujuan kita. Maka ini diri kita yang betul-betul harus kita jaga, yang harus kita pelihara, bagaimana qalbu ini bisa lurus atau tidak. Ya, jadi kalau diri kita ingin penilaian orang lain, maka itu akan sia-sia. Wah, saya masih sibuk mikirin agama sampai keburu nyisir juga. Contohnya gitu. Wah, saya mau saking semangatnya belajar, nggak sempat makan juga. Hati-hati. Ya, di sini cukup sewajarnya, jangan berlebihan. Sewajarnya, jangan berlebihan. Segala sesuatu tidak ada yang boleh berlebihan, kecuali Allah memerintahkan zikron katsiro, zikir yang banyak. Allah nggak nyuruh yang lain suruh banyak. Sholat apakah Allah menyuruh banyak? Tidak. Sedekah apakah Allah menyuruh banyak? Tidak. Tetapi yang Allah perintahkan zikron katsiro, bagaimana kita terus mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya tanpa ada batas. Qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring sekalipun kita tetap berzikir, ingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita laksanakan, maka apa yang kita dapat? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, maka diri kita senantiasa ketika kita sudah bisa mengingat Allah, hakul yakin, hati kita tenang. Ibu kalau hatinya tenang, lagi nggak punya duit, bisa tidur nyenyak kamu. Ya, tapi kalau lagi banyak duitnya, walaupun banyak duitnya, ya berlimpah hartanya, ketika dia mau mobil apa aja ada, rumahnya sebegitu megahnya, ya, kendaraannya sebegitu mewahnya, apakah menjamin dia hatinya tenang? Belum tentu. Tapi kita terkadang masuk ke masjid aja, ya, ibu saking hatinya tenang, nyender dikit udah begini. So, udah saking tenangnya udah begini, tawajuh, ya. Kenapa? Karena hatinya tenang, ya. Datang ke ta'lim pun kita sudah mendapatkan ketenangan hati. Kenapa? Karena salah satunya ketika diri kita datang ke ta'lim untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah diri kita senantiasa mau berbuat baik, mau berbuat yang memang biasa-biasa. Bahkan saat ketika diri kita berada dalam pengajian pun tetap nih setan tidak akan diam. Setan terus akan menggoda. Wah, saya dong ngaji, sholat duha, sholat tasbih. Setan terus sedang membisikkan gitu. Nih, yang harus kita jaga. Bagaimana? Pokoknya kita la ilaha anta maksud. Hanya Allah yang kita maksud. Wa ridwaka matlubi, dan keridhaan Allah yang aku cari. Sesisanya udahlah, abaikan saja. Abaikan saja. Cukup Allah lah tujuan kita. Maka ketika diri kita ya, nauzubillah, apalagi sampai dengan melaksanakan maksiat hati, yaitu merasa ketika diri kita ada kesombongan terhadap Allah, bahwa segala sesuatu itu adalah hasil diri kita.
Ya, oh saya bisa ngaji itu karena saya tadi udah persiapannya luar biasa. Saya bisa sholat tahajud karena saya ini bisa bangun udah pasang alarm. Itu juga termasuk maksiatul qalbi. Merasa diri kita besar, merasa diri kita semua hasil karya sendiri, maka itulah termasuk yang maksiatul qalbi. Alhamdulillah. Maka kita bismillah ya Allah terus. Saat kita mau jalan billahi anta maksud ya Allah, hanya Engkau yang ku maksud. Semoga Engkau suka ya Allah. Ibu mau masak ya Allah, semoga Engkau suka. Ibu mau nyuci, mau ngapain aja, semoga Allah suka. Kalau orang lain yang kita harapkan, pasti kita akan kecewa dan amalnya sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin yang mas sekalian, jalan-jalan ke Cilengsi, jebul-jebul di Muara Jambi. Bahasa Allah. Maka kenapa kajian majelis Tuhan selalu diawali kita luruskan niat ya. Mungkin dari awal nawaitu an a'takifa, kita niatkan bahwa duduknya di masjid biar bisa bernilai iktikaf. Kalau sudah iktikaf, insya Allah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya kita tadi niatkan dulu yang bahwa ilahi anta maqsudi wa ridhaka wa qurbi a'tini mahabbatan wa ma'rifah. Ini adalah hanya pembelajaran kita di sini. Karena kita baca niatnya ilahi anta maksudnya hanya seminggu sekali, satu pekan sekali. Namun yang paling inti adalah bagaimana diaplikasikan setiap harinya, setiap saatnya, bahwa meniatkan apa yang kita lakukan hanya semata-mata Allah yang kita tuju, hanya semata-mata Allah lah yang biar suka sama kita. Kalau sudah insya Allah kita sudah meniatkan bahwa agar Allah yang kita suka, maka mudah-mudahan semuanya apa yang kita lakukan itu tidak pedulikan lagi bagaimana manusia suka atau tidaknya. Karena kalau kita manusia, biar segini suka, biar saya bisa dekat dengan ibu ini, karena ini bestie saya nggak mau cewain. Kira-kira ketika diri kita, ya, ketika diri kita sangat sahabat kita, saat itu orang dekat kita pernah kecewa nggak Bu? Apakah yakin teman kita yang disebut dengan bestie di belakangnya nggak pernah ngomongin? Ya, nah ini kan kita nggak tahu ya. Kalau manusia mau dekat dengan kita, ketika dekat dengan teman lagi, itu ya kadang sedih kalau udah dengar seperti itu ya. Nah maka ketika kita jangan sampai, ya jangan sampai. Kenapa? Jangan sampai kita terlalu berharap kepada, karena ya nanti pun di padang mahsyar, nanti pun saat ketika dibangkitkan, ya diri kita itu akan terpisah semuanya. Ketika diri kita bahkan sampai dengan tadi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, semuanya akan sibuk dengan masing-masing. Orang tua kita, bapak kita, ibu kita, bahkan bestie sekalipun tadi Allah sebutkan nama sahibatihi wa banihi, bahkan teman kita pun akan sibuk nanti di padang mahsyar. Kenapa? Sibuk dengan likulim minhu. Ayo, ibu suka tawa tuh, ya antara maulid salah. Ya, ketika diri kita ya wa ummi wa abi wa sahibati wa bani, bahwa bapak-bapak kita nantinya
ibu-ibu kita pun akan menjauh dari kita, para bestie kita pun akan menjauh. Karena kenapa? Karena setiap manusia itu punya urusan masing-masing, sedang menyelamatkan dirinya masing-masing. Bagaimana dengan amal saya? Bagaimana dengan perbuatan saya? Seperti apakah saya nanti? Selamatkan saya. Maka seperti itu, mudah-mudahan diri kita senantiasa menggantungkan kepada Allah. Hanya Allah lah yang tujuan kita, hanya Allah lah yang semata-mata kita harapkan. Boleh kita punya teman, boleh kita punya sahabat, boleh kita punya siapapun yang dekat dengan kita, yang pastinya itu semuanya bisa mendekatkan kita kepada Allah. Karena khawatirnya apa? Kita kadang kalau dengan temannya sibuk dengan apa? Hasud dan lain sebagainya. Kembali lagi tadi ke masnya. Karena ketika diri kita yang ada sifat hasud, ada sifat riaknya tadi yang sudah kita bahas, ada sifat hasudnya, ada juga kita berburuk sangkanya kepada Allah. Ya, kita curhat, kehidupan kita curhat. Hati-hati ketika saya lagi begini, lagi begitu, lagi sulit ini itu. Hati-hati, kenapa? Ketika diri kita jangan sampai suudzon, jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Karena ketika diri kita curhat kepada manusia, belum tentu ada solusi. Kepada manusia aja jangan suudon, apalagi kepada Allah, Bu ya. Nah, itu. Ya, pada manusia saja tidak boleh suudon, ya. Apalagi kepada manusia, kepada Allah. Kepada manusia saja tidak boleh suudon, apalagi kepada Allah yang memberikan segalanya, yang memberikan apa yang kita inginkan, yang memberikan kehidupan kita, itu adalah semuanya Allah yang memberikan. Maka ketika diri kita tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan sampai diri kita melakukan bahwa sekecil apapun yang kita anggap bahwa itu adalah agung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun merupakan ketaatan kepada Allah, ataupun merasakan kemaksiatan, ataupun Al-Quran itu merupakan agung, ilmu surga dan neraka itu merupakan agung, tetapi diri kita jangan sampai menganggap kecil. Baca Quran doang masih bisa kok, dengan cari ilmu lebih banyak pahalanya. Hati, ya. Udahlah, apa-apa neraka mata juga ditobatin. Hati-hati ya. Kadang ada yang gambar dulu bangganya, saya lagi gibah dulu nih, hati-hati. Padahal itu adalah maksiat, hal yang besar yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita merasa kecil, merasa enteng untuk urusan-urusan yang memang dianggap oleh Allah itu adalah hal yang besar. Atau mungkin ya, surga mah yakinlah saya jadi ahli surga. Jangan sampai kita seperti itu. Inilah merupakan maksiat hati, maksiatul qalbi. Karena Allah itu adalah menganggap agung, karena semua itu adalah hak prerogatif Allah. Ya, merupakan itu adalah hak prerogatif Allah. Saat ketika kita mau masuk surga, masuk neraka, tetap bahwa kita harus bagaimana amaliyah kita yang bisa Allah suka. Bagaimana apa yang kita lakukan itu biar Allah tuh ridho, biar Allah tuh makin sayang sama kita. Allah tuh sayang Bu sama kita. Kenapa kita dikasih umur sampai saat ini? Karena Allah sayang, Allah tunggu kita, Allah tunggu baiknya kita, Allah tunggu diri kita semakin dekat lagi dengan Allah. Allah tuh sedang menanti bagaimana kita tobat. Saat ketika diri kita dikasih umur, ini Allah sedang menanti kita. Kemarin salah, Allah tunggu lagi mungkin besok tobat. Ketika diri kita ya ngapain lagi ya, kita masih hidup lagi besok lagi, Allah sedang tunggu lagi. Mungkin kemarin masih dia lupa, belum bisa kembali. Aku tunggu tobatnya. Ya kita kemarin mungkin kita sholatnya belum khusyuk, Allah kasih kesempatan lagi. Ketika kita sedang kita mungkin belum bisa ikhlas, Allah tunggu lagi sampai dengan besok lagi.
sampai besok lagi, sampai saat dimana Allah itu terus nanti bagaimana kita bisa terus berbuat baik dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan ilahi anta maksudi, dan tujuannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kita bilangnya apa, Bu? Amin. Bukan apa? Bukan apa ya? Ya. Kenapa harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un bilang amin? Ya, kan kita biasanya ada yang meninggal nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Ya, tapi bagusnya kenapa innalillahi, kan sesungguhnya segala sesuatu itu datangnya dari Allah, wa inna, dan sesungguhnya ilaihi raji'un, maka itu pun mudah-mudahan bisa kembali kepada Allah. Kenapa? Karena yang meninggal yang datangnya dari Allah belum tentu kembali kepada Allah dan Allah terima. Kan kita mah tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, orang yang meninggal. Padahal dalam ayat Al-Qur'annya ketika orang yang sabar, ya, orang yang sabar itu adalah orang alladzina yang berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang raji'un itu? Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang yang raji'un itu adalah orang yang senantiasa, mereka yang senantiasa dirinya terus berharap kepada Allah, mengharapkan rahmatnya Allah dan bisa mendapatkan hidayah agar dia bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi raji'un itu siapa, Bu? Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah, yang mengharapkan rahmatnya Allah. Jadi raji'un itu bukan yang meninggal. Kita biasanya meninggal ya. Maka di situ amin. Tapi jangan kenceng-kenceng karena kita di sini ya, udah mau nyuruh ya, untuk Indonesia itu sudah pasti udah raji'un, dia dapat musibah, kematian dan lain sebagainya. Sebetulnya yang kalimat yang tepat memang ketika ada yang meninggal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, biasanya kan dikeranda aja innalillahi. Padahal yang bagusnya lebih tepatnya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa kita pun akan kembali, akan seperti mereka akan mati. Bahwa kita akan mati, tapi mati kita mudah-mudahan yang inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kalau ada yang ada di sana, kencang-kencang tak benar. Ada yang meninggal, alhamdulillah, nah dia amin. Takut ada yang nggak paham gitu ya. Nah ini yang bahayanya, karena tadi ya disitulah orang yang raji'un itu bukan orang yang sabar, tetapi mereka yang betul-betul mengharapkan itu dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mendapatkan hidayah. Insya Allah biasa apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, gerak kita, langkah kita, mata kita, telinga kita, senantiasa Allah terus mengarahkan agar kita berada dalam limpahan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang kita tadi mengandalkan perasaan kita, merasa bahwa yang kita lakukan benar, ya, merasa apa yang kita inginkan itu baik, merasa apa yang kita pikirkan itu baik. Mudah-mudahan jangan sampai tadi kita terlalu mencintai, karena khawatir tadi wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an. Jangan terlalu kita mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, karena itu mungkin terlalu tidak baik bagi kita. Jadi insya Allah tadi kembali lagi, semuanya cukup sewajarnya, semuanya cukup sewajarnya. Namun kalau untuk urusan ibadah kita tidak ada sewajarnya.
Ya, apalagi berkaitan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jadi kita terus bisa bersama Allah, kita harus semaksimal mungkin. Boleh untuk urusan dunia, untuk urusan manusia, boleh kita sewajarnya saja. Tetapi kalau untuk berkaitan untuk akhirat, untuk berkaitan bagaimana kita dekat dengan Allah, maka kita semata-mata semaksimal mungkin. Kalau bisa kita tuh semuanya ingin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya walaupun kita belum bisa semuanya karena Allah, mudah-mudahan ada amalia diri kita yang Allah tangkap dengan sayangnya kepada kita. Ya, jadi ada amalia yang Allah tangkap, aku tuh suka kata Allah. Jadi jangan sampai ketika kita kata Allah yang mana yang aku suka. Jadi mudah-mudahan ada amalia yang memang Allah sampai mengatakan kepada kita, aku tuh suka sama amalia. Aku tuh suka sama apa yang kamu lakukan. Ya Allah, kalau Allah sudah berkata seperti itu, yang paling kamu ya Allah. Jadi yang kita harapkan mudah-mudahan Allah sampai mengatakan suka kepada kita, sampai Allah mengatakan lagi sayang kepada engkau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa?